Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika kita mengawali hari kita sudah baik dengan sholat tahajud, mengaji, namun ternyata setelah tiba paginya di tempat kerja, kita dapat masalah, kita kena marah atasan. Apa yang salah Ustadz? In ja'akum fasiqun binaba'in. In ja'akum, kalau datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, membawa berita. Fatabayyanu, klarifikasi. Saya Pak, sudah datang on time tepat waktu. Semua tunjuk pedoman sudah saya laksanakan. Di mana letak salah saya? Tolong Bapak jelaskan di mana salah saya. Sebenarnya kamu nggak salah, kata bapak itu. Aku yang takut sama biniku, mau melawan dia aku nggak kuat, akhirnya kutumpahkan marahku ke kalian anak-anak buahku. Jadi sebetulnya anak buahnya nggak salah. Dia yang di kantor macam singa, di rumah macam kucing anggora. Jadi kalau dia sadar, kalau orang begitu kita diamkan, dia akan salah terus. Sebetulnya anak buah ini tak salah, dia aja yang ketakutan di rumah, akhirnya melampiaskannya ke anak-anak buah. Kan kasihan sekali itu, terzolimi orang-orang tak salah. Afwan Ustadz, konteksnya tuh sebenarnya bukan di aturan, tapi dia sudah melaksanakan ibadah. Malamnya dia udah ibadah, tahajud, ngaji. Paginya kok dia dapat hari yang buruk gitu Ustadz. Itu ada apa gitu? Apa yang salah? Kalau antum berpikir bahwa tinggal di istana itu disayang Allah, tinggal di anyaman pohon korma itu dimurkai Allah, berarti yang disayang Allah itu Abu Lahab dong. Kan Abu Lahab yang tinggal di istana. Yang tinggal di anyaman korma kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan tahajud malam. Kalau kamu berpikir bahwa yang disayang Allah itu kalau rezekinya melimpah. Tapi kalau rezekinya biasa aja berarti dimurkai Allah. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Yang dibenci Allah itu Musa. Kan yang kaya raya Qarun. Kalau kita berpikir bahwa yang disayang Allah itu yang kekuasaannya hebat. Kalau cuman pengembala kambing itu dimurkai Allah. Kalau begitu yang disayang Allah berarti Fir'aun. Karena dia yang berkuasa. Nabi Musa mengembala kambing 8 tahun. Jadi berhijrah itu, tolong otaknya dibawa. Jangan hijrah cuman kaki celana, hijrah jenggot, hijrah jubah. Begitu datang pukulan, down. Yang namanya hijrah itu hijrah pikiran. Hijrah hati. Bahwa saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya nggak mabuk, saya nggak pacaran. Kalau datang yang menyenangkan, saya bersyukur. Kalau datang yang nggak mengenakkan, saya bersabar. Kalau saya syukur, dapat balasan la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dapat balasan bi ghairi hisab, unlimited, nggak bisa dihitung balasannya. Jadi kalau berpikir, saya ini udah hijrah, kok begini ya? Kalau gitu mabuk lagi Kesalahannya di mana? Kalla, bukan begitu cara memahaminya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia ini yang disempitkan rezekinya lalu dia berkata, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu cara kamu. Lalu kemudian ketika dia melapang rezeki dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Orang kaya sama orang miskin sama-sama diuji. Kalau kaya dapat nikmat, kalau miskin dapat cobaan. Enggak. Kaya itu juga ujian, miskin juga ujian. Ujian orang kaya supaya bersedekah, ujian orang miskin supaya bersabar. Kalau ganteng, rahmat. Kalau enggak ganteng, ujian. Ganteng itulah ujian. Yang banyak lakukan maksiat kan orang ganteng. Jadi banyak orang salah paham. Makanya kalau ngaji itu yang membetulkan, meluruskan mindset pikiran. Sholat penting, puasa penting, tapi tafakkur penting.
Cobalah lihat perjalanan hidup nabi-nabi itu. Emang ada nabi itu yang enak-enak aja hidupnya? Mana ada? Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ketika kita sudah hijrah, kita sudah sholat, kita sudah puasa, artinya kita siap menerima apapun yang datang. Datang rezeki, alhamdulillah. Datang sempit, innalillah. Kita nggak stres, kita nggak depresi. Karena kita yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.